Pekerjaan menjadi seorang sales itu adalah suatu pekerjaan yang sangat menyenangkan karena bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Peluang kita untuk menjadi sales itu sangatlah besar karena hampir seluruh perusahaan itu membutuhkan sales. Sebagai seorang sales, kita harus bisa menguasai pangsa pasar, menguasai product knowledge, bisa menjadi konsultan antara klien dengan perusahaan, bisa menciptakan trust, berjiwa pantang menyerah, mau bekerja keras karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Lakukan setiap pekerjaan kita dengan jujur, tulus, dan bertanggung jawab. Salam sukses. Di zaman sekarang, mudah banget jadi sales. Anda hanya modal percaya diri, kemudian punya smartphone. Dan kalau dulu sales itu keliling, jalan kaki atau naik kendaraan, teriak-teriak sambil menawarkan. Kalau sekarang sales Anda hanya mengiklankan produk yang Anda akan jual atau Anda tawarkan, nanti nasabah akan mencari Anda. Kalaupun Anda harus bertemu langsung atau berinteraksi langsung dengan calon pelanggan, Anda harus percaya diri, Anda harus cakap berbicara, kagak boleh malu. Seringkali ya Anda tidak dihiraukan. Nah, itu suka duka seorang sales lah ya. Karena sales itu di mata orang itu kecil, padahal kita ini adalah ujung tombak perusahaan. Perusahaan itu akan maju kalau salesnya bagus. Walaupun produknya sederhana, tapi kalau salesnya cakap, bagus, perusahaan itu akan berkembang. Jadi sales ini yang ujung tombak perusahaan. Tidak jarang orang itu menganggap kita ini kecil, tapi nggak usah khawatir, nggak usah baper lah, nggak usah baper, karena pada umumnya ya masyarakat penilaiannya berbeda-beda. Seringkali kita itu tidak dianggap oleh mereka. Bahkan belum kita tawarkan, kita baru menyapa, mereka sudah meninggalkan atau istilah kata tidak menghiraukan lah keberadaan kita. Tapi itu adalah dinamika pekerjaan ya. Semua pekerjaan tentu adalah suka dukanya. Saya sendiri nggak ada basic sebagai seorang sales. Kemudian seiring waktu saya cari ilmu, entah itu dari YouTube atau artikel bagaimana menjadi seorang sales di dunia digital. Banyak kok yang share atau sales-sales yang lebih berpengalaman. Tips untuk menjadi seorang sales, pertama dia harus percaya diri. Sales itu nggak boleh malu. Kalau malu, kita gagal jadi sales. Yang kedua, harus mengenal produk yang akan ditawarkan. Kalau perlu kita bandingkan dengan produk lain yang akan menarik, yang namanya minat pelanggan untuk memakai atau membeli produk yang kita tawarkan. Yang ketiga, kita harus mengikuti perkembangan digitalisasi. Gak mungkin kan kita selalu menawarkan atau berinteraksi dengan orang-orang. Nah, di samping itu kita pun harus bermain di dunia digital. Kita entah itu lewat jualan online, ya kan sekarang ada situs-situs jual beli online, kita pasarkan di situ selain berinteraksi langsung dengan calon pelanggan. Kemudian Anda harus selalu berpikir lebih maju dari hari kemarin. Misalkan kalau bulan kemarin belum target, bulan ini harus target. Bulan ini sudah target, bulan depan harus lebih target lebih di atas lagi. Jadi saya berpikirnya seperti itu. Jangan pernah puas dengan hasil yang kita dapatkan.
hari ini atau di bulan ini. Seperti itu. Salam sukses. Saya ingin bercerita tentang selama saya jadi sales. Sales menurut kebanyakan orang itu dibilang pekerjaan yang aneh dan tidak luput dari banyak cemoohan-cemoohan orang. Tapi selama saya menjadi sales, yang saya rasakan lebih bebas. Saya bisa bereksperimen, bisa mencoba mengetahui produk-produk apa yang orang belum tentu tahu tentang produk tersebut. Alhamdulillah, selama saya menjalani sebagai sales, banyak tantangan, banyak pula manfaat yang saya dapat, terutama dari segi finansial. Orang sales itu semakin banyak penjualan produknya, semakin terjual, finansialnya akan mengikuti. Tapi jika produk-produknya kurang terjual, ya begitupun finansialnya mengikuti pula. Ya lebih sedikit dibandingkan saat produk-produknya terjual. Dan dukanya menjadi sales. Yang pertama, sukanya itu banyak kenalan, terus jam kerjanya nggak diatur sama perusahaan. Ketiga, insentif itu kadang besar kadang kecil, lebih kebanyakan besarnya sih. Kalau dukanya tuh insentif tuh kecil, karena kalau penjualan saya sedikit mengikuti sama insentifnya. Yang kedua, dikejar target. Dikejar target itu paling males sebenarnya. Tapi ya mau gimana, harus diusahain. Dan ketiga, waktu yang tepat buat menghubungi customer saat pandemi seperti ini menurut saya agak susah, karena customer maunya nggak ribet gitu, jadi instan. Inilah fungsi marketing di sini sangat diperlukan sekali dalam proses perubahan itu sendiri. Maka dengan proses seperti itu, seorang marketing atau seorang sales harus memiliki jiwanya, harus memiliki sebuah keterampilan, harus memiliki sebuah wawasan, sehingga ketika dia terjun atau ketika dia mempresentasikan sebuah produk, dia mampu mempresentasikan sebuah produk itu sendiri dengan closing yang baik, sehingga dengan closing itu sendiri bisa membantu, bisa memberikan sebuah profit baik kepada sebuah perusahaan atau kepada rekan atau mitra kerjanya. Seorang marketing atau sales harus memiliki misi yang terukur, sehingga ketika dipresentasikan sebuah proses closingnya itu sendiri bisa dipertanggungjawabkan. Nah, inilah hal-hal yang perlu dikedepankan bagi seorang sales atau seorang marketing. Ketika dia berbicara atau mempresentasikan sebuah produk, tentunya harus didukung oleh sebuah data, speak by data, dan transparansi. Semua bisa dipertanggungjawabkan. Seorang marketing harus mampu berinovasi, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang. Inovasi tiada henti dalam dia akan melakukan sebuah kegiatan. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus dimiliki oleh seorang sales atau marketing. Dimanapun dalam kondisi apapun, dia harus memiliki mental seorang juara. Dalam artian dia harus mampu dalam kondisi apapun, dalam ruang dan waktu apapun, dia harus mampu memberikan solusi yang terbaik kepada mitra kerjanya. Proses transformasi, digitalisasi tentunya harus diimbangi dengan proses transformasi budaya manusia itu sendiri. Harus memiliki planning atau perencanaan, kemudian dia melaksanakan sebuah perencanaan itu dengan baik, kemudian dia mengevaluasi terhadap sebuah perencanaan berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, berarti harus eksekusi seperti apa, kerjanya seperti apa, harus diperbaiki kembali. Karena berjiwa marketing adalah berinovasi tiada henti.